hati nurani itu sangat spiritual sekali, suatu anugerah dari Tuhan dalam diri kita. Hati nurani itu adalah kompas menuju kebenaran. Kompas moral. Ya, kompas moral menuju kebenaran. Kita nggak perlu transaksional pakai uang, keluar uang. Itu nggak perlu uang. Kalau masyarakat sudah tahu, wah orang ini baik, orang ini Suka membantu. suka membantu, Pasti dipilih. Pasti akan dipilih. Pemilih-pemilih sekarang kan banyak yang milenial ya, a priori ya terhadap partai politik ya. Jangan takut orang ikut berpartai itu ya, nggak harus pinter ngomong, pinter orasi, pinter apa. Harus punya banyak duit. Oh iya, harus banyak duit. Tidak seperti itu. Dengan investasi sosial itu udah suatu modal yang sangat besar sekali. Pilihlah Hanura, itu sangat menjanjikan. Artinya optimis, artinya 2024 ini naik lagi. Ya. Pemilu 2024 sudah semakin dekat di depan mata, dan biasanya ketika pemilu jargon-jargon pilihlah dengan hati nurani atau gunakan hati nuranimu untuk menentukan pilihanmu semakin banyak digaungkan atau seperti menjadi mantra dalam politik atau jelang pemilu, karena memang hati nurani itu penting dalam politik. Nah, ngomong-ngomong soal hati nurani, sudah ada bersama kami salah satu pengurus DPD Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura Provinsi Bali, Ide Bagus Ketut Wirekusuma. Swastiastu. Swastiastu. Tuh Haji. Lumayan. Nah, ini saya menarik juga mendengar kisah beliau kenapa awalnya bergabung di partai politik, khususnya di Partai Hanura yang memang katanya mengedepankan hati nurani. Nah, bagaimana nih sebenarnya Tuh Haji? Ini juga mungkin kaitannya nanti dengan pemilu 2024 kita. Apakah memang benar hati nurani kita itu atau politik itu masih mengedepankan hati nurani, itu harus mengedepankan hati nurani? Silakan Tuh Haji. Awal bergabung ke Hanura seperti apa? Yang dengar juga ada kisah-kisah spiritual atau mistisnya mungkin ini gitu. Waduh, ini. Terima kasih Pak Wayan. Swastiastu. Swastiastu. Tiang awal-awal bergabung di partai ke politik lah, gitu ya, diajak sama salah satu teman istri. Teman istri ngajak Tiang bergabung. Ayo Gus ikut partai. Waduh, saya selama ini belum pernah ikut partai politik-politikan lah, artinya. Pertama kali berarti bergabung di Hanura? Iya. Partai politik pertama? Iya, pertama, dan mungkin sampai sekarang. Ya, ibaratnya cinta pertama lah di politik kan begitu. Artinya saya pertanyaan pertama sebagai orang awam politik itu, bayar ya ikut partai? Ngapain bayar, kan begitu. Terus pertanyaan kedua, partai apa? Gitu. Hanura, hati nurani. Wah, ini dari nama partai itu udah sakral sekali, spiritual sekali itu, hati nurani. Siapa yang tidak mengenal hati nurani ya? Hati nurani itu kan suatu anugerah sebenarnya, secara di luar partai ya, secara spiritual itu anugerah dari Tuhan. Ya, karena ada dalam diri kita gitu kan. Hati nurani, kalau orang Bali itu mungkin lebih familiarnya disebut Atman ya. Atman ya, ada Atman yang Tuhan yang ada di dalam diri kita itu mungkin agama lain ada yang bilang Nur Ilahi ya, ada mungkin Roh Kudus ada di sini, mungkin begitu ya. Nah, terus ya saya masuk karena awal ini karena partainya Hati Nurani. Wah, ini ya saya coba gitu, masuklah saya. Itu tahun berapa? Itu zamannya ketua DPD-nya itu Pak Made Sudarto. Ya, itu tahun berarti 2013-14 ya? Iya, 2013. Iya. 2000 sebelum itu berarti? Iya. Saya dilantik sama ketua partai waktu itu ya.
Itu ceritanya Pak Wayan. Ya, tadi yang dengar juga ada bau-bau spiritualnya, artinya bergabung ke Hanura itu karena tertarik juga dengan konteks spiritual. Itu seperti apa? Ya seperti yang tadi Tiang sampaikan, sebenarnya hati nurani itu sangat spiritual sekali. Itu suatu anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang ada dalam diri kita. Ini sangat spiritual, sangat sakral gitu. Ya. Nah, berarti sebelum itu aja apa juga ada semacam pernah ikut komunitas-komunitas yang atau spiritual, atau memang di teman-teman Hanura ini juga menemukan teman-teman yang punya pandangan sama atau punya kesamaan lah gitu misalnya? Ya, saya sih sebelum ini ya ke partai ini ya, saya sempat ikut komunitas ya, belajar tentang hati nurani juga. Oh gitu, ya. Nyambung berarti. Nyambung, nyambung. Dan pas juga saya sempat jadi yayasan itu, sempat jadi wakil ketua di sini. Dan pas pendiri partai ini itu satu komunitas yayasan ya, komunitas. Pak Wiranto maksudnya. Ya, Oke. Satu komunitas. Wah, ini kayaknya saya cocok ini. Terus saya lihat juga. Saya sebelum masuk itu kan saya biasa sebagai zaman sekarang ya, sedikit-sedikit bener nggak apa yang dikerjakan apa partai ini. Mencari informasi. Mencari informasi. Saya cari informasi di YouTube, di mana-mana itu apa sih partai Hanura ini. Saya diajak ke partai ini, soalnya saya otomatis searching di sana ada yang sangat mengena itu. Ada, mungkin bisa lihat di YouTube ya, ada doktrin Hanura. Oke, doktrin Hanura. Doktrin Hanura. Di seperti sana, apa? Cikal bakal berdirinya Hanura itu dijelaskan semuanya di sana. Seperti apa poin dari doktrin Hanura itu yang Tuaji pahami, itu resapi juga dalam konteks sebagai insan politik lah, dalam keseharian juga begitu? Ya. Sebenarnya di sana di YouTube itu, di doktrin Hanura itu disebutkan cikal bakal berdirinya partai Hanura karena kebimbangan pendirinya itu, bahwa banyak sekarang pemimpin-pemimpin kita yang dikasih mandat kepercayaan sama masyarakat, sama rakyat, sama rakyat, ternyata tidak sesuai dengan keinginan masyarakat lah. Oke, termasuk mungkin korupsi, kolusi, apalah yang ketidakjujuran, terus macam-macam lah. Sebenarnya itu kebimbangan munculnya partai ini. Kalau dari cikal bakal doktrin Hanura itu, bahwa kebimbangan dari dirinya. Jadi melihat situasi atau fenomena pemimpin-pemimpin yang ada tidak hanya mengkhianati aspirasi masyarakat, tapi sebenarnya kalau kita kembalikan kepada tadi konteks diri atau spiritual, sebenarnya mereka mengkhianati hati nurani mereka, kan begitu? Betul. Kalau korupsi itu kan misalnya suatu hal yang bertentangan dengan ajaran agama, termasuk hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani kita, kan gitu. Ya, tapi betul. ketika itu dilakukan, berarti artinya mengkhianati hati nuraninya sendiri, kan begitu? Ya, betul. Sebenarnya itu sangat dasar sekali, bahwa pemimpin yang mau menjadi wakil-wakil rakyat itu sebenarnya yang awal itu yang ditekankan itu ya menggunakan hati nurani itu. Artinya, nah bagaimana caranya melatih dengan hati nurani itu, bagaimana menggunakan dengan hati nurani. Sebatas ngomong gampang sekali, tapi itu perlu proses. Perlu proses ya. Proses.
Termasuk mungkin itu sebagai sebuah pencarian jati diri kita juga kan begitu, proses mengenal diri kan begitu. Oke. Nah, dalam konteks politik kita langsung bicara 2024, ada pemilu, dan setiap pemilu seingat saya jargon-jargon hati nurani itu muncul, misalnya pilihlah dengan hati nurani, gunakan hati nuranimu memilih pemimpin dan sebagainya. Nah, bagaimana Tuh Haji memandang konteks hati nurani dengan pemilu 2024 dan juga keberadaan Partai Hanura? Ini yang memang dari Partai Hanura ya sebenarnya sudah menekankan itu, bagaimana untuk menjadi caleg-caleg ya tahun 2024 ini dengan menggunakan hati nurani. Artinya sebenarnya sudah harus mulai melatih bagaimana menggunakan hati nurani itu. Nah, seperti apa konkretnya Tuh Haji ketika di 2024 nanti hati nurani itu terimplementasi nyata, baik misalnya bagi si para caleg ataupun pemilih, seperti apa? Ya, konkretnya sebenarnya ini jangan baru mulai pencalegan begini, mau mulai pemilu baru mulai. Sebenarnya proses ini dari awal ya, dari awal kita adakan pelatihan-pelatihan tentang sekarang kan pendidikan budi pekerti ini ya, itu salah satu pendidikan hati nurani juga, itu harus benar-benar mulai ditekankan gitu. Jadi penekanannya kembali kepada mengedepankan etika moral dalam berpolitik kan begitu. Jadi hati nurani mungkin yang saya pahami menjadi istilahnya mungkin kompas moral dalam berpolitik. Apakah seperti itu, Tuh Haji? Betul. Misalnya aspek-aspek kejujuran, aspek integritas. Seperti Pak Wayan tadi bilang bahwa ini hati nurani itu ada kompas menuju kebenaran ya. Kompas moral. Ya, kompas moral menuju kebenaran sesuai ya dari kebimbangan pendirinya itu, bahwa banyak sekali mandat-mandat yang sudah dikasih ke pemimpin kita disalahgunakan itu. Nah, kalau dari sini kita ndak kuat gitu, artinya pasti akan selalu terjadi seperti ya banyak sekarang fenomena ya korupsi ketangkap apalah begitu. Kalau ini nggak kuat sebatas omongan aja. Ya, ada yang terbaru kan kasus menteri kan gitu, Menkominfo yang ditangkap oleh kejaksaan. Itu sudah apa? Ya kita nggak masuk, itu ranahnya hukum lah. Kita nggak tahu itu ranahnya yang penegak hukum. Nah sedikit mungkin penegasan bagi para caleg. Mungkin Tuh Haji kan juga berpengalaman sebelumnya sebagai caleg, termasuk di 2024 sekarang kan juga mungkin juga maju sebagai caleg. Konkretnya politik yang mengedepankan tadi hati nurani sebagai kompas moral, bagaimana terimplementasi dalam usaha-usaha para caleg ini yang mendapatkan kursi lah di 2024? Apa yang harus dikedepankan gitu? Karena kan selama ini kita juga berhadapan kepada hal-hal yang berbau transaksional, money politik dan sebagainya gitu. Sebenarnya ya masyarakat ini sudah pinter untuk menilai seseorang. Sebenarnya kita nggak perlu transaksional sekarang kan fenomena kan banyak katanya pakai uang, keluar uang. Kalau dari dirinya sendiri selama di masyarakat gitu ya, di masyarakat ya udah melakukan investasi sosial lah misalnya. Investasi sosial artinya menyambut baik, artinya perbuatannya baik, ndak nekaniko dan apalagi ya sering membantu lah, apalah sifat-sifat sosial itu kan udah pendidikan hati nurani itu sebenarnya. Nah, itu poin yang modal kuat sebagai seorang caleg. Kuat sebenarnya itu nggak perlu uang. Kalau masyarakat sudah tahu wah orang ini baik, orang ini
suka membantu, suka membantu, pasti dipilih, pasti akan dipilih. Bahkan mereka segan mungkin minta uang kan gitu. Iya, betul. Oke. Nah, itu menjadi bagian pencerdasan pendidikan politik sebenarnya kepada masyarakat kita. Nah, mungkin beberapa poin terakhir, Haji. Kalau khusus di Hanura sendiri, nah kira-kira apa yang menjadi strategi Hanura untuk di 2024 termasuk mengedepankan hati nurani itu seperti apa, ditekankan kepada para calegnya sehingga memang Hanura ini bisa dipilih, dicintai oleh masyarakat, termasuk masyarakat juga memilih dengan hati nurani kan begitu? Iya, iya. Nah, sebenarnya ya, untuk para caleg ya, untuk para caleg ya, ya berbuatlah sesuai dengan apa ya, sesuai diri sendirinya lah, gitulah. Kemampuannya. Jalan kemampuannya itu. Sekarang gini, jangan apa istilahnya a priori ya terhadap partai politik ya, bagi apa pemilih sekarang kan banyak yang milenial ya, pemilih muda, pemilih pemula, ya, pemilih generasi Z. Jangan takut, tidak harus orang ikut berpartai itu ya, tidak harus apa ya, harus pinter ngomong, harus pinter orasi, pinter apa, harus punya banyak duit. Oh iya, harus banyak duit. Tidak seperti itu. Dengan investasi sosial itu udah suatu modal yang sangat besar sekali. Ya, sangat besar sekali. Terus terutama begini, apa yang pendidikan politik itu kan apa ya, orang takut politik, politik itu apa kejam katanya ya, kotor sebenarnya. Itu kan yang sisi negatifnya, yang oknum-oknum aja. Sebenarnya politik itu bagus sekali ya. Di keluarga kecil aja kita berpolitik ya. Artinya di sana ada kepala keluarga, ada istri, ada anak. Kalau kita mau memutuskan pergi kemana ya, liburan kemana, ada diskusi di sana kan? Ada diskusi di sana. Ada negosiasi, mungkin ada lobby-lobby. Ada lobby-lobby dalam tingkat yang sederhana kan begitu. Iya, itu udah politik itu kan. Jadi bagaimana mengharmonisasi pendapat yang berbeda misalnya, atau kepentingan berbeda untuk menjadi satu tujuan kan begitu. Iya. Itu udah, makanya jangan takutlah berpolitik. Karena politik bagian dari keseharian kita, bagian dari kehidupan sehari-hari kita gitu. Nah, itu mungkin harus ditekankan ya ke para caleg-caleg itu untuk mengajak ya untuk ikut berpolitik gitu. Nah, kalau poin pertanyaan terakhir, kalau Hanura sendiri menghadapi 2024, apa yang ditawarkan, kemudian kenapa misalnya masyarakat ini memilih Hanura gitu? Kenapa, apa yang ditawarkan, kenapa masyarakat memilih Hanura, termasuk kenapa tokoh-tokoh ini pentinglah bergabung ke Hanura, entah sebagai caleg atau sebagai simpatisan dan sebagainya. Ya sebenarnya saya ikut Hanura ya, karena benar-benar dasarnya itu benar-benar spiritual. Itu sangat luar biasa kok, apa cikal bakal dari Hanura ini. Jangan beginilah, jangan bimbang bahwa Partai Hanura itu punya asas yang benar-benar mengedepankan hati nurani. Ya, coba lihat di doktrin Hanura di YouTube itu. Di sana sangat mendasar sekali dijelaskan sama pendirinya bahwa kebimbangan si Pak pendirinya ini untuk apa? Membikin Partai Hanura khususnya di Bali. Saya sih apa benar apa enggak bahwa kata Partai Hanura ini itu munculnya di Bali. Beliau si pendirinya dapat ide, inspirasi lah, kata Hanura itu, hati nurani itu muncul dari Bali. Dengan mungkin Bali punya kekuatan taksu tersendiri sehingga menginspirasi orang-orang memunculkan ide gagasan yang luar biasa.
Ya, terakhir mungkin optimisme Tuh Haji terhadap masa depan Hanura di 2024, karena kan di hasil pemilu 2019 Hanura terlempar dari Senayan, dari parlemen, termasuk di daerah, mungkin ada beberapa daerah yang belum meraih hasil yang optimal. Nah, khusus untuk di Bali, optimisme Tuh Haji terhadap masa depan Hanura 2024 dan juga secara nasional seperti apa? Sebagai sebuah closing. Kalau selama saya di pengurus ini ya, artinya sepak terjang Partai Hanura, terutama di Bali khususnya ya, artinya kita kan berkecimpung di Bali ya, sangat menjanjikan, artinya optimis, artinya 2024 ini akan naik lagi. Saya sih mengajak anak-anak muda juga ya, artinya jangan takut berpolitik lah gitu loh. Pilihlah Hanura itu, coba lihat di doktrin Hanura itu dasarnya sangat kuat sekali. Oke. Terima kasih Tuh Haji, sudah sangat jelas tadi penekanan yang bisa kita tangkap dari doktrin Partai Hanura, dari ide besar lahirnya partai ini yang kata beliau terinspirasi juga di Bali begitu, lahir kata-kata Hanura atau hati nurani rakyat itu di Bali. Intinya hati nurani yang seperti beliau sampaikan bisa menjadi kompas moral dalam berpolitik. Jadi sudah sangat tepatlah istilah ataupun jargon, pilihlah dengan hati nurani, termasuk mungkin pilih partai yang mengedepankan hati nurani, kan begitu Tuh Haji. Oke, terima kasih Tuh Haji. Nanti kita sambung di kesempatan berikutnya. Ini semoga bisa menjadi bagian dari pendidikan politik yang diberikan oleh Partai Hanura. Kita berjumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.